Halo adik-adik, lagi bersama Kakak William dan Kak Yere. Nah, adik-adik sudah siap belum buat memuji Tuhan? Siap dong. Oke, kita mau langsung nyanyi satu lagu yuk. Kita mau nyanyi Hompila Hompimpa. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila Hompimpa, Yesus pahlawanku. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan Yesus. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Kita ulangi lagi dari awal. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila Hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan Yesus. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke, adik-adik, sekarang kita mau datang sama Tuhan. Kita mau sikap berdoa yuk. Kita mau tutup mata dan lipat tangannya. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau nyanyi Kau bawa korban syukur. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita ulangi sekali lagi dari awal. Ya, lebih serius lagi adik-adik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita mau sembah Tuhan kita ya adik-adik. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tadi telah menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang berkati Tuhan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya dapat mengerti apa yang disampaikan oleh kakak-kakak kami ya Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan dapat bertumbuh Tuhan, sehingga kami dapat berbuah lebat bagi sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Kakak harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik terus ya. Oke, teman-teman, siapa di sini yang udah siap buat dengar firman Tuhan? Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan kami boleh beribadah kega bersama Tuhan. Terima kasih dan sebentar Tuhan kalau kami mau dengar apa yang jadi kebenaran-Mu hari ini, apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Biar Tuhan kami boleh dengar-dengaran Tuhan, bahkan Tuhan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga
lewat hidup kami, nama-Mu dipermuliakan Tuhan, dan kami jadi berkat buat sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, berkati selama kami dengar firman Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin teman-teman. Nah teman-teman, aku mau bahas tentang satu hal nih. Nah sebelum kita lebih lanjut, kita mau baca satu ayat dulu. Gimana teman-teman, udah siapin Alkitab belum? Kalau aku sih udah. Nah, yuk sama-sama kita membaca firman Tuhan nih. Kita siapin Alkitab kita. Kita mau buka satu ayat di Yesaya 55. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sekali kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita lebih lanjut lagi nih teman-teman, aku punya 2 pertanyaan untuk kita semua. Pertanyaan pertama, menurut teman-teman, arti janji itu apa sih? Ayo, boleh dipikirin ya. Apa sih arti janji itu? Nah, udah teman-teman? Oke. Janji menurut KBBI artinya persetujuan antara 2 pihak. Oke, teman-teman. Artinya persetujuan antara 2 pihak. Nah, pertanyaan kedua. Kalau ada teman sekolah kita yang berjanji nih, misalnya contoh janjinya, nanti aku mau main ya ke rumahmu. Nah, dan dia tiba-tiba datang ke rumah, dan artinya maksudnya dia menepati janji ya. Menepati janji, dia datang ke rumah kita. Perasaan kita gimana? Senang? Sedih? Pasti senang kan ya? Nah, begitupun dengan kita teman-teman, dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga punya janji atas kita semua. Janjinya apa ya kira-kira? Nah, teman-teman mau tahu? Oke. Janjinya itu ada di Mazmur. Kita buka ya bareng-bareng ya. Janjinya ada di Mazmur 119. Coba teman-teman bisa buka ya. Mazmur 119 ayat 105. Aku bacain buat setiap kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, berarti janjinya Tuhan itu adalah apa? Janjinya Tuhan adalah firman yang selama ini kita baca. Firman Tuhan ada di mana? Di sini teman-teman, di Alkitab. Balik lagi ke ayat yang Yesaya 55 ayat 11 itu. Coba ya, kita balik lagi ya, kita buka lagi. Hari ini kita banyak buka ayat teman-teman. Nah, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan itu sesuai ayat ini, dia berkuasa, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan sendiri bilang, ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki. Jadi, teman-teman, kita mau sama-sama percaya nih hari ini kalau firman Tuhan itu adalah janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu berkuasa atas setiap kita. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah kita percaya akan janji Tuhan, teman-teman. Oke? Karena setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita renungkan, berkuasa, teman-teman. Nah, kenapa bisa bilang begitu? Kita mau buka ya. Aku mau sedikit
cerita nih, ada satu cerita. Itu ada di sebentar kita buka. Di Matius 8 ayat 5 sampai 10. Teman-teman bisa buka ya. Aku mau cerita nih tentang satu kisah. Kenapa aku bisa bilang firman Tuhan itu atau janji Tuhan itu berkuasa? Matius 8 ayat 5 sampai 10. Nah, udah dibuka teman-teman? Oke, maaf tadi maksud kakak di Matius 8 ayat 5 sampai 13 ya. Nah, teman-teman bisa buka bareng-bareng. Judulnya tentang apa teman-teman? Ya, judulnya tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Oke, aku mau cerita sedikit ya. Jadi, ketika Tuhan Yesus masuk ke Kapernaum, tiba-tiba Tuhan Yesus dihampiri oleh seorang perwira, dan seorang perwira ini meminta tolong gitu. Dia bilang, Tuhan, hambaku sedang sakit gitu. Terus perwira bilang hambanya ini lumpuh, ya kan? Lalu Tuhan bilang, oh ya, aku akan datang untuk menyembuhkan hambamu. Tapi perwira ini bilang bahwa Tuhan nggak perlu datang ke rumah, tapi Tuhan hanya perlu bilang sepatah kata aja, aku percaya hambaku akan sembuh. Nah, dan akhirnya Tuhan heran, ada iman yang sebesar iman si perwira ini, teman-teman. Dan akhirnya Tuhan bilang di ayat 13, Tuhan bilang, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi perwira ini percaya bahwa tanpa Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan hanya Tuhan Yesus berkata saja, perwira ini percaya bahwa hambanya akan sembuh. Dan akhirnya apa? Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Dan nah, artinya di sini apa? Ya kita mau sama-sama belajar percaya, teman-teman. Percaya akan janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan ada di mana? Ada di firman Tuhan, teman-teman. Percaya bahwa setiap janji-janji Tuhan pasti digenapi untuk setiap kita. Nah, teman-teman. Karena balik lagi ke Yesaya 55 ayat 11 tadi, bahwa perkataan Tuhan atau firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Maksudnya akan berkuasa untuk kita semua, asalkan kita percaya, teman-teman. Asalkan kita percaya akan firman-Nya, akan janji-janji Tuhan. Nah, aku punya sedikit ilustrasi nih buat kita semua ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat gambar berikut ini. Nah, kira-kira itu apa, teman-teman? Ya, betul. Itu pelayan salah satu restoran di restoran junk food ya, teman-teman. Nah, aku mau cerita sedikit nih. Pelayan itu yang biasanya di kasir ya, biasanya kita pesan makanan, terus dari pelayan itu dia akan ke dapur dan akan bilang pesanan kita tuh apa. Nah, jadi perkataan pelayan restoran itu sangat berpengaruh, teman-teman. Misalkan, kalau misalnya kita memesan, contohnya, pesan ayam goreng. Nah, kalau sampai pelayan itu salah, pasti pesanan kita juga salah. Jadi, betapa berkuasanya perkataan dari sang pelayan restoran itu. Jadi, dia intinya nggak boleh salah sebut lah ya. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya dia salah sebut, pasti salah. Tapi,
Nah, begitupun dengan kita teman-teman. Begitupun dengan kita, ya benar, dengan Tuhan. Perkataan Tuhan berkuasa, sangat berpengaruh dalam hidup kita teman-teman. Dan kalau mungkin pelayan restoran bis aja salah, tapi Tuhan yang menciptakan kita itu nggak pernah salah teman-teman. Perkataannya itu pasti selalu benar. Janji-janji Allah iya dan amin. Kalau pelayan restoran ini perkataannya dia berkuasa karena sangat berpengaruh ke pesanan kita, nah begitupun dengan Tuhan. Setiap perkataan Tuhan, janji-janji Tuhan di firman Tuhan, nih di sini, itu sangat berkuasa teman-teman. Nah, tapi bagaimana kita seperti seorang sang perwira itu, kita percaya akan janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan apa contohnya? Banyak teman-teman, banyak banget. Contohnya nih ya, aku mau kasih satu ayat nih, janji Tuhan. Contoh janji Tuhan itu ada di Matius 5 ayat 4. Matius 5 ayat 4. Tuhan bilang gini, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, itu janji Tuhan. Nah, aku satu kali lagi ya, aku mau kasih contoh teman-teman. Nah, di Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, kan kita lagi ibadah nih contohnya teman-teman. Nah, Tuhan berjanji Ia akan hadir. Dan ya, pasti Dia hadir di tengah-tengah kita sekarang teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi kita mau sama-sama belajar nih bahwa firman Tuhan itu bukan cuman sekedar contoh Alkitab lah ya. Alkitab tuh bukan cuma sekedar buku yang kita baca tiap minggu atau tiap hari, enggak teman-teman. Tapi firman Tuhan ini mengandung janji yang kita perlu percaya, yang kita harus percaya dan kita yakini. Gitu teman-teman. Karena balik lagi, Tuhan itu adalah sumber kehidupan setiap kita teman-teman. Ya. Oke. Mungkin tapi kadang-kadang kita masih punya perasaan ragu ya. Tapi mungkin kita kadang-kadang masih bertanya-tanya, masa sih kak? Emang ada gitu kak? Kayak aku gak pernah ngalamin kak. Emang bener gitu kak janji Tuhan kak? Nah, mungkin di antara kita masih ada yang ragu-ragu atau belum pernah merasakan janji Tuhan. Masa sih gak pernah ngerasain janjinya Tuhan? Nah, ini aku buktiin ya. Kalau kita tuh pasti pernah merasakan janjinya Tuhan. Contoh, Tuhan berjanji nih, ada salah satu ayat bilang, burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi hidup kita. Nah, gimana? Kita setiap hari masih bernafas kan teman-teman? Nah, itu janji Tuhan atas hidup kita. Contoh simpelnya itu teman-teman. Terus apalagi? Masih banyak teman-teman janji-janji Tuhan. Kalau mungkin teman-teman saat ini masih ragu, masih bingung, apa itu janji Tuhan? Satu kuncinya kakak mau bilang bahwa kita percaya apa yang kita udah baca nih firman Tuhan, kita percaya, kita yakini, kita aminkan gitu teman-teman. Jadi kita mau belajar sama-sama punya iman seperti seorang perwira. Karena mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang baik, yang punya janji-janjinya kepada kita pasti digenapi teman-teman. Ya, kita mau sama-sama belajar punya iman percaya seperti seorang perwira yang tadi kakak ceritain. Oke teman-teman, ya kita mau sama-sama berdoa ya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar. Kami mau belajar Tuhan, percaya Tuhan seperti cerita yang telah kami baca dalam firman Tuhan tentang seorang perwira Tuhan, bagaimana dia percaya Tuhan akan perkataan Tuhan bahwa hambanya akan sembuh Tuhan. Kami juga mau belajar percaya Tuhan akan janji-janji Engkau, akan firman Tuhan pasti digenapi bagi setiap kami Tuhan. Walaupun mungkin saat ini kami masih belum bisa melihat Tuhan, belum bisa merasakan, tapi kami percaya Tuhan ketika kami punya iman yang besar, Tuhan
Allah yang berkuasa, yang menggenapi janji-janjinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau belajar Tuhan, punya iman yang besar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, aku punya sedikit tugas buat kita semua, yaitu ayat hafalan teman-teman. Ada di Matius 5 ayat 18. Aku bacain ya ayat hafalannya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Bisa teman-teman ayat hafalannya di Matius 5 ayat 18? Aku tunggu ya. Oke teman-teman, segitu aja sharing dari kakak. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Dadah! Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Anak monyet